Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua di semester 2 ini. Oke, kemarin yang sudah mengupload tugasnya, Ibu ucapkan terima kasih. Bagi yang belum upload nih, masih ada aja yang belum upload. Cepetan diupload tugasnya biar nanti di akhir gak numpuk lagi kayak di semester kemarin ya, dicicil sedikit-sedikit. Seminggu sekali upload satu persatu tugasnya biar nanti gak kerasa banyak, biar gak numpuk di akhir. Oke? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ide dan resiko usaha. Di era globalisasi di saat ini itu kan banyak sekali interaksi manusia yang terjadi tidak hanya di lingkungan daerah, tidak hanya di lingkungan sekitar saja, tapi interaksi manusia antar negara itu mobilitasnya menjadi semakin tinggi. Ya, banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Ada banyak sekali warga kita, warga Indonesia yang kerja di luar negeri, begitupun sebaliknya, banyak juga warga asing yang kerja di Indonesia gitu ya. Jadi mobilitas manusia antar negara itu semakin tinggi. Nah, dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatannya itu tentu saja orang itu pada hakikatnya itu kan membutuhkan makan untuk hidup, ya kan? Nah, bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja akan merindukan masakan khas negaranya agar dia bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini, gitu kan? Jadi, seperti warga kita, warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri, seperti misalkan di Amerika, di Jepang, dan lain-lain, itu kan pasti mereka sangat kangen akan masakan-masakan khas daerahnya gitu ya. Yang orang Padang tentu kangen sama masakan Padang. Pada umumnya ya masakan Indonesia gitu kan. Tentu saja orang-orang itu baik orang luar maupun orang kita yang ada di luar itu akan sangat merindukan masakan khas negaranya. Nah, demikian juga penduduk aslinya. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Kayak kita, orang Indonesia, itu kan pasti penasaran sama masakan khas Korea, pengen nyobain, ya kan? Pengen nyobain makanan khas dari Arab, misalkan, atau makanan khas Itali, dan lain-lainnya. Nah, hal ini tentu akan membuka peluang usaha yang sangat potensial untuk membuka usaha makanan internasional gitu ya. Nah, jika seseorang itu memiliki keahlian memasak dengan standar internasional yang bisa diterima sama semua orang, itu pasti akan menjadi peluang usaha yang sangat terbuka lebar untuknya. Karena kan tadi semua orang itu kan butuh makan. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut, untuk membuka warung makan atau restoran atau rumah makan menjadi sebuah pilihan bisnis yang sangat baik yang bisa dijadikan bisnis yang abadi atau istilahnya evergreen gitu ya. Nah, jadi dengan dibukanya Indonesia menjadi salah satu daerah tujuan wisata, tentu aja bakal banyak turis-turis mancanegara yang akan berkunjung ke kita dan juga ingin makan makanan yang berasal dari negaranya gitu ya. Nah, jika dicermati dengan baik, hal ini bakal menjadi peluang yang sangat baik untuk berwirausaha makanan internasional ataupun juga makanan khas daerah. Banyaknya jenis makanan internasional itu kan tentu aja akan membuat wirausahawan yang pemula gitu ya akan merasa kebingungan itu gimana caranya menentukan jenis makanan yang akan dibuat gitu ya. Nah, sebelum memulai usaha makanan internasional itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama itu tentukan jenis makanan yang akan dibuat. Untuk menentukan jenis makanan itu bisa dilihat dari banyaknya untuk yang internasional gitu ya. Bisa dilihat dari banyaknya asal negara turis yang datang berkunjung. Atau juga kalau yang khas daerah dilihat banyaknya warga daerah mana nih yang banyak berkunjung di daerah kita yang akan dibuat, yang akan dibuka rumah makan atau restoran tersebut gitu ya. Nah, selain itu juga perlu dilihat ketersediaan bahan makanannya nih yang gak kalah pentingnya di lingkungan kita, di lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat diketahui jenis makanan yang dibuat itu sesuai dengan keinginan pasar. Dan juga bahan bakunya nantinya
akan mudah didapatkannya gitu ya. Jadi kita nggak repot mencari, nggak kesusahan untuk mendapatkan bahan bakunya. Yang selanjutnya itu juga kita harus bisa mengolah makanan itu dengan tepat gitu ya. Nah, cita rasa yang enak, yang lezat itu kan jadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis di bidang kuliner gitu. Nah, oleh karenanya penting banget nih untuk mengetahui cara mengolah makanan itu dengan tepat. Kalian itu harus mempelajari cara mengolah makanan dari negara asal atau daerah asal. Jadi nanti akan dihasilkan cita rasa yang hampir mirip dengan daerah asalnya atau dari negara asalnya. Terus yang ketiga itu gunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional ataupun daerah yang menggunakan bumbu asli dari negara asalnya gitu ya. Jadi, jika memungkinkan itu kita gunakan bumbu yang asli agar rasanya nanti otentik gitu. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan itu kita bisa ganti menggunakan bumbu sejenis yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kita juga bisa melakukan kreasi menggunakan bumbu yang disesuaikan dengan selera masyarakat di sekitar nih. Terus inovasi dalam mengolah bumbu-bumbu makanan internasional juga harus selalu dilakukan sehingga makanan yang dibuat itu memiliki cita rasa yang nikmat dan disukai pasaran. Lalu selanjutnya itu pilih lokasi yang tepat. Dalam memilih lokasi usaha itu sebisa mungkin pilih lokasi usaha yang strategis yang mempermudah calon pembeli itu datang ke tempat kita gitu ya. Jadi usahakan lokasi tempat usahanya itu terlihat dengan jelas, terus mudah untuk didatengin gitu ya, dengan transportasi umum kalau bisa. Jadi biar orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga bisa datang ke tempat kita gitu. Jadi nggak kesusahan untuk bisa datang ke tempat kita dan juga memiliki lokasi parkir yang memadai gitu. Usahakan tempat usahanya itu tempat atau restoran, rumah makannya itu punya tempat parkir yang memadai gitu. Jadi orang yang datang itu kalau misalkan tempat parkirnya susah, dia pasti akan ngerasa males gitu kan, buat parkirnya aja susah. Jadi dia pasti akan memilih tempat lain yang mudah untuk mendapatkan tempat parkir. Jadi itu juga harus diperhatikan. Lalu ini nih yang gak kalah pentingnya juga untuk menentukan harga yang bisa bersaing gitu ya. Jadi ketika mulai usaha itu sebaiknya kalian tidak memasang tarif yang terlalu mahal dulu gitu. Berikan harga promo di minggu-minggu awal atau bulan-bulan awal, jadi akan menarik minat pengunjung untuk datang ke warung yang baru dibuka itu. Lalu yang terakhir itu berikan pelayanan yang prima. Ya, berikan pelayanan yang berkualitas baik. Contohnya nih, kayak misalkan kalian melayaninya itu dengan cepat, cekatan, dan juga ramah. Jadi perlu adanya training untuk karyawan-karyawan kalian nantinya gitu ya. Usahakan karyawan kalian itu nantinya melayaninya dengan cepat, cekatan, dan juga ramah gitu ya. Jangan jutek, jangan ketus gitu. Nah, hal ini juga akan membuat pelanggan itu ngerasa puas dan akan selalu ingat gitu. Jadi mereka akan dengan senang hati untuk balik lagi ke restoran kalian. Ada jam operasionalnya yang jelas gitu ya, bukanya jam berapa dan tutupnya juga jam berapa gitu. Jadi ketika orang datang itu sesuai dengan jadwal yang tertera. Jangan di jadwal di sana tertuliskan bukanya jam 10 gitu ya. Tapi ketika orang datang ke sana jam 10 kaliannya belum siap. Oh, nanti maaf Pak belum siap. Nanti datang lagi jam 12, jangan seperti itu. Tentu itu akan mengecewakan pelanggan gitu ya. Usahakan on time sesuai dengan yang kalian tulis, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan itu ada banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Yang pertama itu dari ide usaha dan juga resiko usaha. Yuk kita cari tahu ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ide usaha. Ada beberapa faktor yang bisa memunculkan ide usaha. Ada yang dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri gitu ya. Nah, apa aja? Salah satunya yaitu pengetahuan yang dimiliki, terus juga pengalaman yang pernah dilalui, dan juga kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain itu sebagai pelajaran.
dan juga intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Selanjutnya itu faktor eksternal. Eksternal itu kan dari luar gitu ya. Jadi faktor eksternal itu hal-hal yang dihadapi oleh seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis gitu. Dia mendapatkan inspirasinya dari luar gitu ya. Apa aja? Contohnya seperti masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan gitu ya. Nah, dari masalah ini muncullah ide gitu ya. Terus juga kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Dan juga pemikiran yang besar untuk mencapai sesuatu yang baru. Selanjutnya, resiko usaha. Resiko usaha itu apa? Resiko usaha itu yakni kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha gitu ya. Nah, jadi dalam usaha makanan ini ada resiko-resiko untuk mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan juga itu bisa saja terjadi gitu ya, terbuka lebar. Nah, oleh sebab itu, sebelum mulai usaha kita tuh harus menganalisa resiko yang mungkin terjadi gitu ya, yang mungkin ada itu. Nah, beberapa resiko usaha itu dapat ditimbulkan dari yang pertama, permintaan seperti perubahan mode, selera, dan daya beli gitu ya. Jadi kalau kita tidak inovatif gitu kan, tidak melihat ke permintaan pasar sekarang trennya seperti apa, kita tidak melihat ke situ, tidak inovatif, itu pasti akan ada resiko untuk mengalami kegagalan gitu ya, kebangkrutan tadi. Nah, selain itu juga adanya perubahan konjungtur. Apa itu? Ya, ini perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut, yang naik turun gitu ya. Karena stabilitas ekonomi itu kan tidak selamanya stabil, ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Dan selanjutnya itu persaingan ya. Kalian harus lihat ada nggak nih pesaingnya gitu. Kalau misalkan pesaingnya ternyata ada, tapi kalian tetap kekeh pengen di usaha yang sama, kalian harus cari apa yang menjadi keunggulan di tempat kalian itu gitu ya. Tapi kalau bisa untuk mengurangi, meminimalisir resiko itu, coba mencari hal yang belum ada pesaingnya. Jadi kalian itu menjadi pencetusnya gitu ya, menjadi orang yang pertama membuka usaha tersebut gitu. Dan yang terakhir itu akibat lain, bisa seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Itu mah di luar kendali kita gitu ya, tapi itu juga bisa menyebabkan adanya resiko usaha tadi. Kemarin kalian sudah mengidentifikasi makanan internasional. Untuk tugas yang sekarang, kalian identifikasi makanan khas daerah. Di sini sudah ada 5 foto, ada 5 jenis makanan. Kalian cari tahu ini nama makanannya apa dan dia asal daerahnya itu dari mana. Ya, seperti biasa, upload di Classroom di tugas 2. Nanti di sana di Classroom ada tugas 2 identifikasi makanan khas daerah. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.